bisa dipungkiri jika masyarakat Indonesia sangat akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia tak kasat mata. Beberapa kisah seram pun kerap kali menjadi viral di media sosial. Bahkan beberapa di antaranya mungkin dekat dengan tempat tinggal kita. Meski tak bisa dipastikan benar atau hanya rekayasa, namun makhluk tak kasat mata ini seringkali terlihat menampakkan wujudnya, bahkan tidak sedikit yang terekam oleh kamera warga. Makhluk tak kasat mata ini kerap kali mendiami bangunan-bangunan tua yang tak berpenghuni maupun tempat-tempat yang memiliki latar belakang mistis dan angker. Berikut ini tempat-tempat yang dikenal angker di wilayah Bekasi versi Teras Misteri. Kuburan Wangunharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kuburan yang berada di Jalan Wangunharja merupakan tempat penyimpanan barang bukti Satuan Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, Jawa Barat ini dikenal sangat angker. Petugas yang berjaga di kuburan motor Wangunharja mengatakan, pernah ada seorang ibu ingin melihat kendaraan anaknya yang meninggal akibat kecelakaan dan kendaraan itu disimpan di sini dalam keadaan hancur. Namun tiba-tiba ibu itu pingsan saat ke kamar mandi. Si ibu mengaku melihat darah dalam kamar mandi tersebut. Padahal sebenarnya yang si ibu itu lihat adalah air. Kejadian mengerikan juga menimpa seorang penjual kue saat melewati lokasi ini. Konon, penjual kue tersebut dipanggil supir angkot yang hendak membeli kuenya. Namun setelah didatangi, penjual kue tersebut berteriak dan langsung pingsan karena melihat wajah supir angkot yang memanggilnya itu hancur tak berbentuk dan berlumuran darah. Bekas pabrik boneka kayu, Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara. Gedung bekas pabrik boneka yang berada di Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat terkenal sangat angker. Tidak sedikit warga yang melintas di lokasi ini pada malam hari melihat penampakan makhluk halus. Menurut warga sekitar, di lokasi ini sering terlihat penampakan makhluk halus seperti kuntilanak dan pocong. Sehingga tidak sedikit warga sekitar yang takut melewati lokasi bekas pabrik ini pada malam hari. Konon, ada seorang mahasiswi Universitas Bhayangkara yang kebetulan lokasi kampusnya tidak jauh dari bekas pabrik ini mengaku pernah melihat penampakan makhluk halus di lokasi tersebut saat hendak pulang kuliah. Ia mengatakan saat itu sedang kuliah malam. Dan ketika hendak pulang, ia melewati bekas pabrik ini dan melihat penampakan sosok yang sangat menyeramkan di bekas pabrik boneka ini. Menurut kabar yang beredar, makhluk halus penghuni bangunan tua ini akan sangat marah jika ada orang yang berkata-kata kotor, apalagi sampai berteriak-teriak. Bahkan sempat beredar kabar, ada salah seorang mahasiswa yang juga kuliah di Universitas Bhayangkara pernah mengalami kesurupan. Konon, ia kesurupan oleh makhluk halus penunggu bangunan angker bekas pabrik boneka kayu ini. Menurut berbagai sumber, sudah hampir 40 tahun bangunan ini kosong. Selain itu, sewaktu masih berstatus pabrik, banyak karyawan meninggal akibat kecelakaan kerja. Tak ayal, tempat ini menjadi sangat angker dan mengerikan. Gedung Biru Kalimalang. Sebuah bangunan tua yang dibangun sekitar tahun 1990-an menyimpan cerita angker. Gedung bercat biru yang berada di Jalan Kalimalang ini dikenal warga dengan sebutan Gedung Biru Kalimalang. Kesan angker sangat terasa ketika kita menyambangi gedung ini. Cat dinding berwarna biru yang mulai kusam dan hawa lembab dengan aroma yang tak sedap menambah aura mistis gedung tua ini. Menurut penuturan warga, sering terjadi penampakan makhluk tak kasat mata di gedung yang terbengkalai ini. Mulai dari penampakan sosok anak kecil yang sedang bermain, hingga sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang. Salah satu warga setempat mengaku pernah mengalami hal aneh pada gedung tua ini. Pada suatu malam, dari Gedung Biru Kalimalang ini terasa ramai seperti ada sebuah aktivitas di dalamnya. Bahkan, sekitar pukul 1 dini hari, ia mengaku melihat sosok wanita keluar dari gedung ini. Padahal bangunan ini dikenal begitu angker dan menakutkan, sehingga tak mungkin ada orang yang berani masuk ke dalamnya di tengah malam. Konon, sebelum dibangun menjadi sebuah gedung, lokasi ini adalah kebun kosong yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan tua yang dikenal angker. Bahkan pada saat pembangunan gedung ini, tidak sedikit pekerja yang diganggu makhluk astral dan mengalami kesurupan. Hingga tak heran jika Gedung Biru Kalimalang ini menjadi sangat angker.
Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 yang terletak di Tambun Selatan, Bekasi ini menyimpan banyak cerita sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Ironisnya, gedung bersejarah ini dibiarkan begitu saja dan tidak terawat hingga terkesan angker. Dinding gedung yang ditumbuhi lumut dan beberapa tumbuhan yang lain, serta ribuan kelelawar yang bersarang di dalamnya menambah kesan angker pada bangunan ini. Menurut kabar yang beredar, kedatangan beberapa ribu kelelawar di gedung ini tidak terlepas dari terdapatnya sosok siluman kelelawar yang menempati gedung Juang 45 ini. Konon, bangunan yang telah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda ini kini menjadi tempat bersarangnya makhluk tak kasat mata. Tidak sedikit warga setempat seringkali melihat penampakan hantu noni Belanda di balkon lantai 2 ketika malam hari. Konon, makhluk tak kasat mata ini mengenakan pakaian putih dan berambut pirang serta memakai topi bulat khas noni Belanda. Salah seorang tukang ojek yang mangkal di sekitar lokasi ini pun mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita yang dikenal sebagai hantu noni Belanda di gedung ini. Berbagai sumber menerangkan, hantu noni Belanda merupakan putri dari seorang Belanda yang wafat dan disemayamkan di gedung ini. Berbagai kisah mistis dan tempat-tempat angker memang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Meski memiliki dimensi kehidupan berbeda, makhluk tak kasat mata seringkali menampakkan wujud dan berinteraksi dengan manusia. Waspada dan selalu berdoa agar makhluk-makhluk tak kasat mata ini tidak mengganggu kita.